Shalom Bapak Ibu yang diberkati, senang kembali saya bisa menyapa Anda di hari ini. Firman yang akan saya bagikan adalah jika dalam situasi yang sulit. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Saudara, sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana pada waktu itu Yesus bersama para muridnya ada di sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Dan pada waktu mereka ada di Danau Galilea, maka tiba-tiba datanglah angin ribut yang kemudian membuat air di danau itu masuk ke dalam perahu. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saudara ingat, dari peristiwa ini, sebagaimana para murid pada waktu itu mereka tidak pernah menduga akan datangnya angin ribut yang kemudian membuat perahu mereka terisi oleh air. Dalam hidup ini kita pun juga tidak pernah menduga bahwa tiba-tiba bisa saja datang apa yang namanya persoalan. Dan di tengah situasi yang sulit, ketika Anda menghadapi masalah, anakmu tiba-tiba sakit, tiba-tiba engkau harus menghadapi masalah di tengah bisnis yang kau sedang jalankan, atau mungkin kau sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pelayananmu. Mari, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Dari kisah ini saya menemukan minimal 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, jangan panik, saudara. Kita lihat para murid waktu itu mereka panik. Dan ini membuat mereka menjadi orang-orang yang kemudian tidak tenang ketika menghadapi angin ribut yang pada waktu itu menghantam perahu mereka. Saudara ingat, yang pertama jangan panik. Orang yang panik maka hatinya tidak akan tenang dan hati mereka pasti akan resah, gelisah, dan akan khawatir. Nah, yang kedua, saudara, ingat, jangan takut. Yesus berkata kepada para muridnya waktu itu, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus punya iman. Orang yang punya iman maka tidak akan pernah takut. Karena orang yang punya iman, mereka percaya bahwa Allah punya kuasa, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tapi orang yang takut, mereka cenderung melihat masalah dan mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Yang ketiga, saudara, mari jangan pernah kita tidak berdoa di saat situasi yang sulit. Mari, yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, jangan lupa kita harus berdoa. Sebagaimana para murid waktu itu, mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata, "Tuhan, tolong kami." Apa yang kita lakukan ketika kita dalam situasi yang sulit? Mari kita harus berseru kepada Yesus. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya Dialah sumber pertolongan kita, sumber dari segala persoalan yang kita hadapi, di mana Dia akan menjadi sumber pertolongan, menjadi sumber jawaban bagi kita. Mari ingat, dalam situasi yang sulit, jangan panik, jangan takut, dan mari jangan lupa, mari kita berdoa, berseru kepada Tuhan, minta pertolongannya. Jikalau ketiga perkara ini kita lakukan, maka kita pasti akan tenang menghadapi masalah. Kita tidak akan takut di tengah situasi yang sulit, karena kita percaya ada Yesus yang menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita, dan Dia pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.